cerita Banjarmasin. Udah lama banget kita nggak ketemu nih. Dan kali ini saya Fajri akan membawakan salah satu program yang baru di BBKOM, yakni Ngobrol Bisnis. Dan kali ini kita akan ketemu salah satu pengusaha di Banjarmasin yang punya 4 usaha. Nah, masih sangat muda dan juga di waktu yang singkat berhasil membuka 4 usaha sampai dengan sekarang. Walaupun di masa survive begini, di masa pandemi seperti ini, beliau masih tetap bisa bertahan. Langsung saja, ini ada di salah satu bisnis beliau nih, namanya Ayam Goreng Surasama, tepatnya di Pal 4,5 Banjarmasin. Nah, nanti kita akan ketemu dengan beliau, langsung aja. Beliau sudah nunggu di dalam. Kita langsung ketemu beliau. Yuk. Assalamualaikum. Hai, alhamdulillah ketemu langsung Om Sodik. Nah, kita Bang, kalau misalnya ini kita harus ngobrol-ngobrol. Oh, ya, siap. Sesuai dengan agenda kita. Oke, langsung ya Bang. Oke, siap. Oke, kita buka masker dulu nih Bang. Oh, buka masker ya. Karena udah jaga jarak kan jadi udah aman nih. Oke, jadi kali ini kita akan ngobrol langsung dengan ownernya salah satu ayam goreng Surasama dan ada lagi 3 bisnis yang sudah dipegang beliau. Nah, jadi kita akan ngobrol banyak seputar bisnis beliau. Oke ya Bang ya. Fajri, ya Allah, makasih banyak sudah datang di Ayam Goreng Surasama. Siap. Jadi kita sambil ngobrol bisnis, sambil makanan lah. Noh, mantap itu. Harus dirasai di sini kalau datang kan harus dirasai makanannya. Ya, siap. Oke. Nah, jadi kan enak nih kalau misalnya ngobrol sambil makan ya kan Bang ya. Oke. Bang, ini kita pengen mulai nih Bang. Ini kan ada 4 nih bisnis Abang. Ya. Selain Ayam Goreng Surasama, boleh diceritain Bang apa aja lagi bisnisnya? Iya. Jadi awalnya sebenarnya saya itu bisnisnya oleh-oleh dulu yang paling pertama. Oleh-oleh. Jadi mungkin saya tadi kan Mas Fajri bilang ada 4 bisnis ya. Jadi saya paparkan keempatnya itu oleh-oleh. Oleh-oleh. Itu oleh-olehnya di mana tuh Bang? Di Banjarmasin, alamatnya di Jalan Es Parman. Nama oleh-olehnya? Pusat Oleh-oleh Galuh Banjar. Pusat Oleh-oleh Galuh Banjar, itu yang pertama. Yang kedua? Jadi setahun setelah itu saya coba berbisnis kuliner. Namanya agak unik nih. Namanya Bakso Jomblo. Oh, waduh, Bakso Jomblo. Soalnya ownernya masih jomblo. Aduh. Kayak gitu dulu sih. Iya. Lanjut. Lanjut. Kemudian saya mencoba. Ada tawaran kerjasama dari teman, kebetulan teman kuliah dulu. Kue balok Sari Pasundan. Kue balok Sari Pasundan yang ada di Banjarmasin, Abang yang punya? Iya betul, mantap. Cabang Banjarmasin. Kemudian ini Ayam Goreng Surasama, cabang Banjarmasin juga. Dalam kurun waktu berapa tahun Bang bisa mengembangkan 4 bisnis itu? Jadi saya mulai oleh-oleh Banjarmasin itu tahun 2015. 2015. Awalnya belum ada toko dulu. Jadi awalnya tuh kita jualan produk kue, Pia Galuh namanya. Pia Galuh. Iya betul. Jadi saya jualan itu setahun, 2 tahun, kekumpul modal, saya bisa ada biaya untuk sewa bangunan ruko di Jalan Es Parman itu tadi. Jadi memang belum ada tempat sama sekali waktu itu? Belum, awalnya di rumah dulu, bikin di rumah. Modalnya cuman sedikit, cuman buat beli oven sama beli mixer buat kuenya dulu. Lanjut setelah berjalan oleh-oleh, setelah itu kemudian 1 tahun kata Abang tadi ya. 1 tahun itu udah BEP atau misalnya bahkan udah untung Bang? Nah kalau yang oleh-oleh dulu karena bisnis awal masih serampangan lah ya mungkin istilahnya. Jadi saya belum kenal yang ilmu istilahnya forecasting kayak gitu, yang ramalan bahwa akan BEP dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Enggak, dulu langsung terjun aja. Jadi pengen bisnis, ya udah berbisnis, berjualan lah intinya ya. Ada uang kekumpul ya buat itu tadi. Jadi ya setahun pertama saya buka toko oleh-oleh itu ya banyak berdarahnya kayak gitu. Banyak berdarah. Iya, berdarah-darah juga. Jadi panjang perjuangannya selama 1 tahun itu berat dan belum BEP itu. Nah itu masih memperkenalkan terus. Tapi alhamdulillah ya saya nggak menyerah lah gitu lah ya. Jadi tahun kedua
Nah ini yang mulai masuk ke bisnis bakso. Jadi ceritanya bisnis bakso itu awalnya saya kan nyewa satu ruko itu oleh-oleh. Dari tamu yang udah langganan itu banyak yang ngeluh, soalnya parkiran satu ruko katanya sempit. Oke. Nah jadi saya nekat. Saya sewa lagi ruko sebelahnya. Gara-gara parkirannya. Iya sempit. parkiran. Saya pokoknya ini target harus lebih besar lah intinya omsetnya. Kalau misalnya parkirannya kecil kan lebih susah nih buat mendatangkan traffic ya. Iya, apalagi kan perlu bis-bis besar apa segala macam kayak gitu kan. Udah saya nekat saya sewa ruko sebelahnya. Oke. Omsetnya belum mumpuni pasti tuh. Jadi baru buka 2 ruko, omsetnya masih 1 ruko. Jadi awal mulanya buat buka satu ruko itu sebenarnya alasannya karena pengen Memperbesar oleh-oleh. memperbesar oleh-oleh. Betul. Oke. Tapi ternyata oleh-oleh juga belum bisa meningkat omsetnya kan. Ya saya muter otak lagi nyoba bisnis kuliner itu tadi, bikin bakso yang saya pikir saya bisa tangani lah mungkin ya. Soalnya kan bakso kayaknya bisnisnya lebih gampang gitu loh. Jadi kalau pentolnya udah jadi kan tinggal racik gitu loh. Jadi nggak perlu memasak dari awal kayak gitu. Bikin bumbu dari awal nggak. Bisa jadi ibaratnya mungkin dalam tanda kutip lebih instan lah daripada bisnis lain. Jadi bumbu apa segala macam bisa disiapkan lebih dulu. Jadi saya bisa langsung delegasi ke karyawan di sana. Ini kerjakan seperti ini, SOP-nya seperti ini. Pikiran saya seperti itulah. Lalu setelah buka bakso jomblo, itu sesuai dengan yang diharapkan waktu itu, Bang? Belum. Ternyata belum juga, Bang? Belum juga, iya. Jadi masih berdarah-darah juga. Jadi, dari situlah saya bisnis kuliner tuh belajar banyak dulu dari bakso jomblo tuh. Gimana perjuangannya lah intinya kayak gitu lah. Jadi, saya melihat ya ada kesalahan-kesalahan ya kita pelajari. Tapi ya alhamdulillah saya banyak anunya juga, banyak belajarnya juga dan terbukti masih bisa buka sampai sekarang. Nah, itu Bang. Istilahnya kalau dihitung-hitung kan berarti di tahun 2016 itu buka bakso jomblonya ya? Iya, 2016 17 kalau nggak buka sampai dengan sekarang oleh-oleh buka, bakso jomblo buka. Apa yang menjadi semangat dan mungkin apa yang menjadi cara untuk bertahan Bang sampai dengan sekarang? Jadi yang pertama, jadi di tips juga buat teman-teman yang menyaksikan mungkin. Ini makanannya udah datang. Oh iya mantap. Minuman. Kita minum dulu, minum. Ya. Minum. Saya air putih aja ya. Waduh. Lagi diet. Oh, ownernya air putih, saya dikasihnya yang enak-enak nih. Mantap. Lanjut. Saya cobain nih ya Bang ya. Siap, silakan. Mochaccino. Waduh, mantap banget. Coklat. Lanjut Bang. Oke. Saya mau mana tadi kita? Bagaimana bisa bertahan. Bisa bertahan. Jadi yang pertama tuh saya dari awal memang terbiasa laporan keuangan rapi. Jadi walaupun sederhana tapi ada kayak gitu loh. Jadi minimal laporan keluar masuk barang itu ada dan saya tahu berapa untung rugi perusahaan. Jadi untung rugi bakso saya tahu, untung rugi oleh-oleh tahu. Nah jadi yang bikin semangat itu pertama ya kita melihat angkanya itu tadi kan. Nah jadi di waktu-waktu susah itu pun yang saya berdarah-darah itu bilang ada minus, tapi saya masih bisa bayar buat karyawan kayak gitu. Jadi saya minus di bulan awal, saya bisa plus di bulan berikutnya. Jadi saya masih ada kekuatan buat bertahan gitu. Karena ini toh, kalaupun dihitung-hitung selama 1 tahun, saya pikir saat itu masih bisa pakpok lah intinya. Jadi gali lubang tutup lubang intinya kayak gitu. Jadi saya nggak rugi apa-apa, tapi karyawan masih bisa gajian. Itu udah gimana ya? Menyenangkan lah, bisa ya alhamdulillah sedikit banyak bisa membantu. Jadi saya juga terbiasa hidup frugal, saya juga nggak boros orangnya. Jadi nggak pernah beli sepatu Yeezy ya. Jadi hidupnya hemat lah gitu lah. Jadi ya nggak masalah. Jadi, secara handphone pun kadang handphone saya itu lebih jelek daripada handphonenya karyawan. Gitu. Jadi saya terbiasa hidup hemat. Jadi kalau misalnya minus di bulan pertama, 2, ketiga, saya nggak masalah. Soalnya ya masih ada tabungan. Jadi buat saya meneruskan hidup masih bisa gitu lah. Tapi itu tadi yang penting karyawan masih bisa gajian. Kayak gitu. Berlanjut Bang.
Dengan kondisi seperti itu tadi, tapi dengan masih bisa survive. Ya. Abang malah buka bisnis yang ketiga, Bang. Iya. Itu gimana ceritanya tuh, Bang? Iya kan. Alhamdulillah yang oleh-oleh dan bakso udah mulai untung ya. Oh, waktu itu sudah mulai untung. Udah mulai untung. Tapi untungnya dikit gitu kan. Pengusaha ini biasanya kalau udah lihat untung ya gregetan gitu loh. Gregetan. Kenapa ini kecil banget? Pilihannya kan cuma dua, memperbesar bisnis atau cari bisnis lain. Nah kebetulan saat itu saya datang kesempatan dari teman buat yang buka kue balok sari Pasundan itu. Kebetulan kan dia tahu saya juga bisnis kue, yang oleh-oleh itu kan saya ada bikin makanan kudapan. Jadi saya alat-alat udah lengkap, ada mixer, ada oven, ada karyawan, macam-macam. Dan udah terbiasa bikin kue. Makanya saya ditelepon saat itu, Dik mau kerjasama kah? Kayak gitu katanya. Kita omongkan term kerjasamanya, cocok. Kebetulan saya juga sohib sama beliau itu kakak angkatan saya pas kuliah dulu, jadi udah percaya juga lah. Kita dulu satu organisasi di istilahnya itu Rohis kampus. Nah itu, jadi satu organisasi di Rohis kampus udah kenal baik, kita jalani dengan term yang baik. Alhamdulillah sudah juga berjalan sampai sekarang. Itu mulai tahun 2019 awal kalau yang kue balok sari Pasundan. Nah kemudian Pasundannya udah berjalan 3 bulan, saya pikir oke nih, ekspansi lagi. Beliau juga ada tawaran juga buat ayam goreng Surasama ini. Oh iya. Sikat. Kebetulan modalnya juga ada dan juga modalnya nggak terlalu besar. Kita jalankan kerjasama bisnis yang kedua ya, ayam goreng Surasama ini. Ayam goreng Surasama. Ya, dengan partner saya yang itu tadi. Bang Sodik ini unik nih. Biasanya kan orang itu kebanyakan kalau misalnya merasa tinggal di berbesar skala bisnis, tapi Bang Sodik malah bikin bisnis-bisnis yang baru ya Bang ya? Iya, jadi... Tapi kan kalau buka bisnis yang baru itu Bang, tantangannya itu pertama kan dari segi operasional, itu kan pasti harus ada yang handle, itu yang pertama. Yang kedua, kepercayaan itu yang kayak, apalagi kalau Abang kolaborasi dan kata Abang modal sedikit, itu bagaimana ceritanya tuh Bang? Iya, betul-betul. Ya, jadi untuk tahun pertama salah satu alasan saya berdarah-darah itu juga karena nggak terbiasa delegasi. Jadi saya ini benernya orangnya termasuk yang seneng ngerjain sendiri gitu. Bahkan yang kecil-kecil kayak ngepel lantai gitu. Gatelan ya Bang ya, kalau misalnya bukan yang kalau karyawan nggak bersih itu mau saya ambil pel-pelannya saya pel sendiri gitu lah. Tapi ya itulah kalau saya belajar kan juga nggak bisa nih diterusin nih, saya yang capek. 1 tahun itu juga saya sering sakit akhirnya kan, sakit sembuh stres segala macam, nggak selesai urusannya. Ya, saya pikir belajar pelan-pelan sistemasi, delegasi, dan alhamdulillah berjalan gitu lah. Juga dipertemukan sama Tuhan dengan orang-orang yang tepat. Jadi kalau udah ditipu atau ya kayak gitulah udah pernah juga gitu. Pernah juga. Nah, ya jadi tergantikan dengan orang-orang yang lebih baik. Tergantikan dengan orang. Ya, delegasi kan juga masalah trust kan, masalah kepercayaan. Jadi kalau kita salah memberikan kepercayaan ke orang lain, ya bisa ya bermasalah nantinya kayak gitu. Nantilah itu chapter berikutnya nanti. Oke. Itu soal delegasi Bang. Terus kemudian Abang sudah bisa mendelegasikan. Kemudian yang bakso jomblo juga didelegasikan waktu itu Bang. Iya. Jadi setelah awal-awal sistemnya udah berjalan, semua SOP sudah bisa dijalankan. Iya, alhamdulillah sekarang karyawannya udah bisa sendiri juga. Ada 1 orang khusus yang saya tempatkan di gedung ruko Es Parman itu buat mengawasi oleh-oleh dan bakso. Soalnya mereka kebetulan satu tempat. Jadi saya ya kalau boleh dibilang ada 3 manajer lah ya. Jadi 1 manajer ngawasin 2 tempat itu tadi. Soalnya kebetulan tempatnya sama, jadi bakso dan oleh-oleh. Karena berdampingan ya Bang ya. Tuh, 1 orang di Pasundan, di alamatnya di Kayu Tangi, terus satunya lagi di sini. Itu ada bapaknya. Yang ada di sini. Ya. Oke. Temenin kayak gitu. Saya sambil minum ya. Ya silakan Bang. Bang lanjut Bang. Tadi ketika Abang buka bisnis itu tadi dan kemudian Sari Pasundan juga dan Surasama. Dan Abang katanya Abang tadi itu adalah membangun kepercayaan itu menjadi penting. Betul. Nah, bagaimana Bang? Boleh ceritain Bang kenapa itu menjadi modal yang sangat penting? Iya. Ya jadi itu berangkat dari saya ada gregetan sebagian gitu, ada juga yang sebagian sayang. Jadi teman-teman yang berbisnis dan bekerja sama, begitu bisnisnya besar malahan bubar. Gara-gara kalau saya lihat masalahnya paling banyak ya di transparansi gitu loh.
Jadi mereka nggak mau terbuka 100% dari awal. Saya nggak tahu kenapa itu. Jadi bingung juga gitu ya. Soalnya saya partner saya yang namanya Mas Imam di Samarinda ini, dari awal kita udah komitmen bahwa ini terbuka 100%. Jadi saya nggak ada sama sekali yang disembunyikan gitu loh. Jadi nah ini juga bisa jadi tips buat kawan-kawan bisnismen. Kita laporannya itu semuanya cloud based, jadi udah online. Jadi laporan kasir saya pakai aplikasi yang online, kemudian laporan keuangannya itu ditaruh di Google Form. Jadi semuanya bisa akses, saya bisa akses, partner saya bisa akses. Jadi saya ngubah data di sini, yang di sana juga keubah kayak gitu loh. Jadi ya yang dilihat itu data apa adanya, bukan yang data yang bisa dimanipulasi apa segala macam kayak gitu. Dari awal alhamdulillah sudah menjalankan kayak gitu. Jadi ya enak aja gitu loh, walaupun rugi ya saya bilang ini rugi gitu. Jadi kita cari solusi sama-sama. Kalau kita untungnya besar ya kita bagi aja kayak gitu. Jadi nggak ada yang nggak ada yang disembunyikan lah kayak gitu. Semuanya kita buka sebesar-besarnya. Begitu. Bang, lanjut Bang. Boleh cerita Bang, selama masa-masa yang seperti ini Bang, bagaimana naik turun bisnis ya? Apalagi di masa pandemi kayak gini. Iya, jadi kita udah terhitung ini di segmennya direkam kan COVID-nya mulai sekitar bulan Maret. April ya? April. Ya, bulan 1 April itu yang saya benar-benar omsetnya mulai drop. Keempatnya ini bulan April. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Udah mau 5 bulan ya. Yang paling berat kemarin memang saat bulan Ramadan. Itu jadi omsetnya memang drop banget. Kalau sekarang sih udah lumayan. Kalau saya alhamdulillah kemarin masih bisa mempertahankan karyawan dengan sistem shift. Jadi pengurangan shift nih jadinya ya kasihan juga. Tapi ya gimana lagi ya omsetnya kayak gini. Tapi nggak ada yang dirumahkan Bang? Ada sih. Ada 3 orang udah. 3 orang. Kita berusaha sebesar-besarnya tapi ya itu tadi memang mereka juga karyawan baru gitu kan. Terus juga saya akhirnya mensiasatinya kan nggak tega juga ya, kan kasihan kalau misalnya dirumahkan tanpa penghasilan. Jadi kemarin saya tawari selama dirumahkan ini saya nanggung berasnya kayak gitu. Begitu. Jadi saya kasih beras berapa minimal masih bisa makan intinya gitu. Ya jadi ya itu tadi. Ini juga saya masih mikir-mikir bisnis baru nih. Jadi tadi sama Mas Rejadi udah ngomong udah muter lagi nih otaknya nih gimana bikin bisnis baru lagi biar rekrut lagi karyawan udah yang dirumahkan ini tadi. Jalan terus ya Bang ya. Ya, jadi ini harus jalan terus. Udah ada makanya sebelum dari sini kan tadi saya ada keliling udah. Insya Allah Rabu depan lah kita ada launching bisnis baru. Mantap. Ya. Itu kalau boleh tahu Bang sedikit bocorannya, itu bisnisnya apakah bergerak di bidang kuliner lagi atau bagaimana? Iya, dua-duanya kuliner lagi. Soalnya kuliner ini yang cepat, modalnya rada di bawah lah ya. Sama kalau izin di dinas-dinas segala macam dia rada gampang dibandingkan bisnis lain ya. Mungkin yang kayak kosmetik atau apa kebetulan kan izinnya ruwet tuh. Nah kalau ini relatif lebih gampang. Jadi saya juga kan kelihatan juga badannya orang senang makan. Orang kuliner sekali Bang. Jadi yang bulan depan ini masih kuliner juga. Gitu. Bang, ini abang nih asik nih Bang. Orang kalau misalnya COVID ini kan maksa-maksain bertahan nih sebenarnya. Abang malah buka bisnis lagi Bang. Apa sih yang di pikiran abang tuh Bang kalau boleh sharing-sharing? Ya itu memang mau survive. Jadi ya gimana lah kita COVID ini jangan sampai menyerah gitu loh. Kalau misalnya kita turun terus ya mau ditutup. Ya kasihan kan karyawan masih ada segala macam, roda ekonomi juga mau terus berputar gitu. Jadi ya itu saya mencari peluang yang bisa bebas dari jeratan si virus coro-coro ini, jadi biar nggak terpengaruh. Iya, benar.